Mulai perekaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam semuanya kepada seluruh peserta didik kelas 11 IPA 1, 11 IPA 2, dan kita kedatangan tamu baru dari 11 IPA 5. Ya, selamat datang dalam kegiatan pembelajaran daring biologi. Selamat datang, Nah, pada selamat malam datang. hari ini kita akan mereview kembali penugasan yang sudah kita laksanakan pada pertemuan sebelumnya. Penugasan tersebut berkaitan dengan materi-materi yang sudah kita pelajari, kemudian juga kita sudah bedah, kemudian kita jadikan tugas, ya. Dan saat ini kembali kita olah dalam bentuk berbagai macam tagihan. Ya, kita langsung open screenshot ya. Saya akan share screen. Coba bisa diperhatikan apakah sudah tampak. Sudah nampak di layar masing-masing? Sudah, Pak. Nah, terima kasih. Nah, bisa kita lihat ya di sini ada LMS atau Learning Management System dalam pembelajaran biologi, khususnya sistem reproduksi. Jadi untuk sistem reproduksi ini berbeda dari pembelajaran yang lain, yaitu kita pakai pembelajaran berbasis project, ya, menggunakan LMS. Nah, si LMS ini sudah kita olah, kita pelajari. Nah, untuk peserta didik yang berasal dari kelas 11 IPA 5, nah, silahkan bisa mulai dibaca tentang LMS-nya, mulai dari tujuan pembelajaran, persepsi. Nah, kemudian bisa mulai mengisi asesmen diagnostik yang warna hijau, ya, yang warna hijau, dan bisa mengklik presensi kehadiran. Nah, untuk presensi kehadiran sendiri akan kita lakukan besok pada hari Kamis dan Jumat saat jam pembelajaran Bapak, ya. Jadi silahkan kalian hadir di sekolah, kemudian sebelum pembelajaran dimulai, klik presensi kehadiran yang dilanjutkan dengan berdoa, ya. Nanti presensi kehadiran kalian akan tayang di sini sehingga saya bisa mengecek mana peserta didik yang hadir, mengisi kehadiran, dan mana yang tidak. Nah, selanjutnya laman berikutnya adalah laman literasi. Nah, ini laman literasi. Dipersilahkan bagi kalian untuk melakukan review terhadap materi-materi yang sudah dipelajari atau diajarkan. Kita sudah mempelajari 3 materi. Yang pertama adalah materi berkaitan dengan sistem reproduksi manusia. Nah, kalian bisa baca-baca lagi. Ini ada PowerPoint-nya, ya. Kemudian ini ada video virtual reality dan infografis yang berkaitan dengan organ reproduksi pria, organ reproduksi wanita, fertilisasi internal, dan juga berkaitan dengan serba-serbi organ reproduksi. Nah, kita lanjutkan di video pembelajarannya. Ini adalah video pembelajaran materi 1, yang merupakan video pembelajaran yang dilaksanakan secara daring. Jadi bisa kalian tonton lagi ketika Bapak menyampaikan materi pembelajaran. Nah, selanjutnya untuk materi 2 juga sama. Seperti itu, silahkan dipelajari. Dan terakhir yang paling seru ini materi 3, yaitu tentang kesehatan reproduksi. Ya, ini semuanya sudah diajarkan. Jadi silahkan bagi yang sudah lupa, bisa kalian baca lagi. Bagi yang baru bergabung, yaitu kelas 11 IPA 5, silahkan bisa mengkaji, mempelajari secara mandiri berkaitan dengan laman literasi ini, ya. Silahkan dikebut. Untuk IPA 5 berarti ada target 1 pekan ke depan, yaitu silahkan pelajari ketiga materinya. Nah, khusus untuk kelas IPA 5, ya, apabila sudah mempelajari materi pertama, maka silahkan klik laman yang ini nih, ya. Ini namanya laman ruang berpikir. Nah, kalian kerjakan bagian ruang berpikir, ya. Begitu juga dengan materi yang kedua, setelah dipelajari, klik laman ruang berpikir. Begitu juga dengan materi yang ketiga. Nah, dengan begitu kalian mengisi kehadiran literasi, ya, penugasan literasi, sudah melakukan baca dan mengisi ruang berpikir. Selanjutnya ini ada laman penugasan.
Nah, penugasan kita sudah komplit, yang mana semua tugasnya sudah dilalui, hampir semuanya ya, belum semuanya, karena masih ada tagihan produk ya. Jadi hampir sudah semua dilalui, mulai dari perencanaan, kemudian rancang materi, kemudian merancang cakupan pembahasan, hingga melakukan kunjungan kepada para ahli, yaitu pada saat pertemuan yang lalu kita kunjung ke bidan. Nah, saya sudah terima videonya, tapi masih kurang satu kelompok lagi ya, yang belum selesai. Apakah sudah diupload ke apa Google Drive? Ya, kalau sudah tolong diinfo. Ya, nanti ketika sudah lengkap akan saya tampilkan di laman ini. Nah, akan saya tampilkan di laman ini ya. Tampilkan di laman ini, ya, sehingga kalian nanti bisa melihat dari video dari masing-masing. Nah, video yang sudah ditayangkan, itu kalian bisa cek deskripsinya. Karena deskripsi itu meliputi narasumber, penugasan, kemudian ada juga di sana deskripsi yang berkaitan dengan anggota kelompok serta peranannya. Ya, pastikan namanya ditulis dengan benar ya, baik dari segi huruf ya, tidak ada yang typo ya. Kemudian juga berkaitan dengan tema dan lain sebagainya sudah sesuai dengan yang dikirimkan ke Bapak. Berikutnya ada tagihan yang lain, yaitu berupa yang namanya infografis. Nah, infografis itu apa sih? Nah, kita pada malam hari ini akan mempelajari seputar infografis. Nah, tapi sebelum kita pelajari, kira-kira dari peserta yang hadir, khususnya dari 11 IPA 5, ada 11 IPA 5 perwakilan malam hari ini? Hadir 11 Pak, hadir IPA Pak. 5 yang di IPA 1, siapa? Ada acung Hadir Pak, tangan? 11 hadir IPA Pak. 5 yang di IPA 1 boleh acung tangan. Caranya klik tombol reaction, kemudian acungkan tangannya. Nggak ada? Oh ya, ada. Nah, 11 IPA 5 yang di IPA 2, ada silahkan acungkan tangannya. Klik tombol reaction, acungkan tangannya. Oke, sudah ada. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Nah, tolong nanti untuk 11 IPA 5, ya kalian masuknya karena kalian ini satu kelas. Nah, karena kalian ini satu kelas, maka Bapak ingin memberikan kalian ini menjadi satu kelompok ya. Jadi supaya tidak pusing ya. Langsung satu kelas ini satu kelompok. Jadi nanti dalam penugasan kalian bisa tergabung dalam satu kelompok yang sama ya, sehingga mempermudah kalian untuk berkomunikasi. Kita masuk ke materi berikutnya, infografis. Ya, sudah tayang materi yang Bapak share. Udah Pak. Nah, kita akan membedah yang namanya infografis ya. Nanti untuk linknya nanti Bapak akan sampaikan. Kalian fokus dulu perhatian kepada materinya. Nah, nanti kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok ya. Beberapa kelompok itu nanti dari masing-masing kelas ini akan membagi diri ke dalam kelompok-kelompok untuk penugasan infografis. Satu kelompok terdiri dari 2 atau 3 orang. Tidak boleh lebih dari 3 ya, jadi maksimal 3. Nah, 3 orang atau 2 orang ini berasal dari satu kelompok yang sama. Tapi sebelum ke pembagiannya, maka masing-masing silahkan perhatikan apa sih infografis tersebut ya. Nah, infografis ini adalah representasi visual dari informasi, data, atau pengetahuan yang disajikan dalam format grafis yang mudah dipahami. Jadi, Nak, kalau misalkan kita menyajikan informasi ke orang lain, kita sajikan dalam bentuk tulisan saja, nah, orang itu akan bosan membacanya. Nah, kalau kita sajikan dalam bentuk gambar, orang akan membutuhkan waktu untuk memahaminya. Jadi infografis ini adalah gabungan dari keduanya, supaya orang bisa membaca dengan cara yang singkat, membaca dengan cara yang mudah, dan juga memahami visualisasi ilustrasinya menggunakan gambar. Ya, jadi ada kombinasi antara teks, gambar, serta grafik dan elemen desain yang kita gunakan untuk menyampaikan pesan. Ya, sampaikan pesan dengan cara yang jelas dan menarik. Nah, infografis ini digunakan untuk menyampaikan informasi kompleks dengan cara yang lebih mudah dicerna oleh audiens
dan mereka sering digunakan untuk berbagi konteks mulai dari laporan bisnis, ya jadi laporan bisnis berarti pekerjaan, kampanye, pemasaran, pendidikan, dan pemberitaan. Nah, keahlian membuat infografis ini sangat berguna. Yang pertama, nih saya informasikan nih. Banyak lomba-lomba di tingkat SMA yang berkaitan dengan mendesain infografis. Bagaimana cara mendesain infografis? Nah, orang harus bisa mendesain infografis dengan cara yang simple, menarik, ya catching gitu, kemudian orang jadi tertarik dengan untuk membaca informasinya, mencernanya, dan memahami informasi tersebut secara kompleks. Nah, kemampuan ini, mendesainnya ini otomatis melibatkan berbagai disiplin ilmu, diantaranya satu, pengetahuan literatur. Nah, orang sebelum bikin infografis baca dulu, atau nonton video dulu, atau memahami sebuah kondisi, memahami teori dasar, baru dia bikin infografis. Kemudian yang kedua adalah kemampuan dalam mendesain. Berarti harus punya sentuhan seni juga. Kemudian kemampuan dalam menilai. Nah, ini unggulnya di sini. Kalau kita bikin infografis, maka kita bisa menilai. Sebelum infografisnya jadi, akan kita nilai dulu seberapa bagus sih saya bikin infografis nih. Oh, saya bikin infografis nih mudah dibaca orang. Oh, tulisannya kurang bisa jelas dibaca alias blur. Oh, tulisannya nyaru dengan background. Oh, gambarnya kurang jelas. Oh, gambarnya sudah bagus dan lain sebagainya. Itu adalah contoh-contoh dari cara disiplin ilmu yang dibutuhkan dalam pembuatan infografis. Nah, ada beberapa tips dalam membuat infografis. Pertama, fokus. Nah, kalian infografisnya ingin bikin apa? Nah, supaya fokus, saya ke bawah dulu nih. Nah, ke bawah dulu. Jadi, tugas kalian itu adalah membuat infografis dengan ukuran 20 cm kali 20 cm. Nah, berarti ukuran nih, diukur, matematis ya. Diukur menggunakan aplikasi desain grafis. Pakai apa? Pakai CorelDRAW, pakai Photoshop, pakai Canva, Inkscape, dan lain sebagainya. Yang penting bisa didesain. Kemudian untuk temanya, nah temanya ini terbagi ke dalam 5 tema. Untuk kelas 11 IPA 1 dan 11 IPA 2, temanya sesuai tugas. Kalau kelompok sperma, ya temanya tentang sperma. Kalau kelompok ovum, ya temanya tentang ovum. Kalau kelompok pentingnya menjaga kesehatan reproduksi, ya juga temanya seperti itu. Kalau temanya tentang siklus menstruasi, ya temanya sama. Kalau temanya tentang pengaruh gaya hidup dan pola makan terhadap kesehatan reproduksi, ya itu juga sesuai dengan tema. Contoh, misalkan kelompok A, ada 8 orang nih. Misalkan kelompok A ada 8 orang. Maka dari 8 itu silahkan membagi ke dalam 3 kelompok. 3 kelompok atau 4 kelompok. Ya, kalau mau 4 kelompok berarti ada yang 2, 2, 2, 2. Nah, satu kelompoknya 2 orang. Kalau membagi dalam 3 kelompok berarti ada yang 3 orang satu kelompok, 3 orang satu kelompok, dan 2 orang satu kelompok. Nah, ketiga kelompok atau keempat kelompok tersebut, karena dia dari kelompok A, maka temanya satu, semuanya harus membahas tentang kesehatan sperma. Nggak bisa milih yang lain, ya. Paham ya? Begitu juga dengan kelompok yang lain. Nah, khusus 11 IPA 5, nah 11 IPA 5, karena kalian baru masuk, jadi kalian boleh memilih mau tema yang mana terserah. Jadi tidak perlu sesuai dengan pakem ya. Mau tema yang kelompok A, tema kelompok B, tema kelompok C, tema kelompok D, tema kelompok E, bebas. Gitu. Jadi pertama adalah fokus. Fokus temanya tentang apa? Setelah fokus temanya tentang apa, gali informasi. Informasi bisa dari materi yang Bapak sampaikan, bisa dari LMS yang tadi Bapak sebutkan, bisa juga dari berbagai macam sumber. Di antaranya adalah video yang kalian rekam dan kalian upload. Jadi video yang kalian upload ke YouTube itu nanti akan menjadi tema dari pembelajaran infografis yang akan kalian buat, ya. Kemudian pilih data yang relevan. Jadi datanya yang relevan, terpercaya, dan menarik. Nah, tidak perlu satu video, kalian kan ada yang rekaman video sampai 1 jam, sampai 30 menit. Itu dibikin infografis semua, nggak perlu. Jadi ambillah secuplik-cuplik tema yang sesuai, tema yang cocok, nah itu kalian ambil sebagai bahan infografisnya. Nah, kemudian juga pastikan datanya itu juga menarik untuk dibaca oleh orang lain. Jadi, oh ini seru nih, tema infografisnya seru. Jangan
yang membosankan gitu ya. Kemudian desain. Nah, desainnya harus menarik. Gunakan warna yang kontras. Maksudnya warna yang kontras gini, kalau backgroundnya warna biru tua, tulisannya bisa warna kuning. Karena biru tua kontras dengan warna kuning. Jangan backgroundnya biru tua, teksnya warna hitam. Ya, jadi biru tua dan hitam kan nyaru gitu ya. Nah, ini bikin yang kontras. Kemudian pilih teks yang mudah dibaca. Artinya teksnya ini bukan teks yang apa? Kalian buat dengan, "Wah, teksnya bagus, Pak. Saya pilih teks yang indah nih, pengen pilih teks yang bagus." Gitu. Nah, pilih teks yang bagus, teks yang indah, tapi ujung-ujungnya teks tersebut eh, tidak bisa terbaca oleh orang karena saking bagusnya tulisan lettering gitu ya. Nah, kemudian eh, gunakan grafik yang bijak. Nah, gunakan grafik yang bijak. Nah, grafik yang bijak ini kalian sajikan dengan membandingkan data, diagram, ya kalian bandingkan itu ya. Dari grafik-grafik tersebut, dari gambar yang dipilih, dari data yang diambil, supaya bisa jadi ditampilkan dalam infografis. Bikin narasi yang jelas. Gunakan judul, subjudul, keterangan. Pilih judul yang menarik, ya. Jadi rancanglah judul secara menarik. Kemudian pertimbangkan tampilan responsif. Nah, tampilan responsif itu maksudnya gimana? Jadi ukuran desainnya menyesuaikan ukuran layar pengguna, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Jangan sampai kamu bikin infografis begitu pas dibaca itu orang blur. Kenapa? Karena ini terlalu kecil gitu ya. Tidak bisa diperbesar. Kemudian sesuaikan format. Nah, karena tadi ukurannya sudah ada, jadi disesuaikan. Kemudian tambahkan call to action atau CTA. Nah, CTA ini istilahnya kalian bisa arahkan menuju situs-situs website untuk mengisi survei, berbagi infografis, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari infografis yang pernah dibuat. Ini contoh infografis. Ya, ini juga contoh infografis. Ada judul yang menarik, ada teks yang mudah terbaca, ada gambar ilustrasi yang menarik. Ya. Nah, contoh ini katarak. Nah, katarak berarti ada gambar asli, ilustrasinya ada gambar asli. Tapi juga ada gambar kartunnya. Gitu. Desainnya menarik, meskipun tulisannya kecil, tapi kalau diperbesar itu bisa dibaca. Dikasih icon-icon, dikasih fakta. Nah, ini namanya fakta nih. 80% kebutaan disebabkan oleh katarak. Ini fakta. Jadi ada faktanya, ada informasinya, ada keterangan-keterangannya, poin-poinnya, dan lain sebagainya. Silahkan kalian buat. Nanti linknya ini akan saya share ke grup WhatsApp. Nah, linknya ini silahkan dibuat hari Kamis dan Jumat. Jadi hari Kamis dan Jumat, saya minta dari kalian semua membawa laptop atau ponsel pintar ke sekolah, masing-masing kelompok, untuk setiap kelompok ini istilahnya bisa bekerja sama, berkolaborasi. Ya, Pak, saya satu kelompok 2 orang, laptopnya satu, silahkan. Pak, saya pakai ponsel si A, ada aplikasinya bagus untuk bikin infografis. Namun, pastikan dalam infografis tersebut memuat apa saja gitu ya. Nah, memuat apa saja? Yang pertama, judulnya menarik. Ada logo sekolah, logo SMA Negeri 8 Tambun Selatan. Ada nama siswa, kelas, dan sekolah. Ada nama kalian, nama kelompok ya. Misalkan si Anu dan Ani. Nah, kelas 11 IPA 5 ke SMA Negeri 8 Tambun Selatan. Kemudian mencantumkan nama guru pembimbing, ya. Kemudian teksnya menarik dan mudah dibaca. Memuat fakta dari hasil riset mengenai tema yang dibahas. Gambar pendukung minimal 3. Gambar pendukung itu artinya gambar yang mendukung. Nah, kayak ini nih. Di sini ada gambar pendukung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 gambar pendukung ya. Nah, kayak di sini juga ada gambar pendukung, ya kan? Nah, ini juga ada gambar pendukung. Nah, itu namanya gambar pendukung. Pak, boleh nggak kalau ditambahkan ornamen? Silahkan. Mau ditambahkan ornamen juga boleh. Dan juga menggunakan desain grafik, tabel, diagram, timeline yang dibutuhkan. Dan yang paling penting juga ada daftar pustaka. Jadi kamu ngambil datanya dari mana saja. Ya, daftar pustakanya taruh di bawah. Sudah bisa kan bikin daftar pustaka ya? Kalau ada data-data yang kamu ambil dari internet.
Dan yang tak kalah pentingnya lagi adalah infografisnya dibuat produk orisinal. Bukan hasil copy paste, kamu nyari, searching, ketik di Google, infografis, nongol, jebret. Kamu klik kanan, save, copy paste, tambahin nama kamu. Nah, itu namanya plagiasi. Ya, dan plagiasi itu mudah sekali dilacak gitu ya. Pak, saya kan infografisnya bagus, kenapa nilai saya jelek? Ya karena plagiat semua. Ya, jadi apa yang kamu buat itu bukan hasil karya kamu sendiri. Itu ya. Nah, paham sampai di sini? Ya, sudah saya kirimkan tugasnya di grup masing-masing, bisa kalian baca. Dan nanti juga bisa malam ini, mulai dari malam ini bisa mulai dari membentuk kelompok, nanti akan saya koordinir. Sampai di sini ada pertanyaan berkaitan dengan tugasnya? Tidak ada? Ya, bisa diketik kalau malu-malu. Pak, kalau ngambil gambar dari Google boleh nggak, Pak? Gambarnya saja boleh. Misalkan kamu mau ngambil gambar apa dari Google, gambar sperma, silakan. Atau gambar sistem reproduksi, silakan. Ambil gambarnya. Nah, namun jangan lupa di daftar pustakanya, di situ cantumkan nama website tempat kamu ngambil gambar. Ya, gitu ya. Deadline-nya kapan? Deadline-nya hari Jumat. Jumat harus beres sebelum Jumatan ya. Jadi silakan dikerjakan Kamis dan Jumat. Ya, karena memang gambar kan susah kalau gambar dari dasar susah. Tapi jangan satu infografis kamu ambil semuanya. Misalkan, oh ini saya buka aja nih website LMS yang Pak Bima kasih. Ini kan ada nih, ada apa namanya, ada infografis. Ya udah nih tinggal hapus saja bawahnya. Misalkan ini ganti dengan nama saya, itu tidak boleh, ya. Karena pasti kedetek gitu kan. Nah, ini infografisnya sudah ada gitu. Ganti nama kamu di sini, misalkan tulis nama kamu di sini, itu nggak bisa. Jadi silakan ambil gambarnya, boleh diambil satu persatu. Kasih tata letak yang bagus gitu ya. Nah, berarti hari Jumat harus sudah jadi. Ya iya, hari Jumat harus sudah jadi kan, deadline itu artinya tanggal pengumpulan. Nanti hari Jumat akan saya berikan link untuk pengumpulan infografisnya gitu ya. Dan jangan lupa ketika infografisnya selesai, nanti kamu simpan. Nah, ini ada dua format penyimpanan infografis. Pertama PDF, kedua JPEG ya, atau PNG atau gambar ya. Kalau disimpan dalam bentuk gambar itu lebih mudah di-share. Kalau disimpan dalam bentuk PDF itu lebih mudah dicetak. Gitu. Jadi dua model gitu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi hari Jumat harus sudah jadi. Nah, berarti bikin kelompoknya kapan? Malam ini juga kita buat. Nah, terus ada pertanyaan lagi. Nah, ini contoh infografis seperti ini. Ada juga di sini saya kasih contoh-contoh infografis yang sudah dibuat. Nah, ini seperti ini nih. Cuma ini kan ukurannya manjang ya. Kalau saya kan mintanya yang ukuran 20 kali 20 cm. Kalau 20 kali 20 cm kira-kira bentuknya bangun apa itu? Bangun Persegi panjang. persegi ya. Bukan persegi Persegi. panjang, persegi. Ya, bangunnya persegi kotak. Ya, bentuknya kotak. Nah, kayak ini nih kan bentuknya memanjang nih. Ini nggak bisa. Nggak, jangan yang kayak gini bentuknya. Artinya kotak aja, kotak. Berarti kanan, kiri, atas, bawah ukurannya sama. Ini adalah contoh infografis nih. Infografisnya ada gambarnya, ya ada gambar ilustrasinya. Di sini kasih ikon-ikon bagus. Kemudian di sini ada teksnya yang mendukung. Kemudian ada tulisan yang artistik. Kemudian ada timeline-nya. Ya, ini juga sebelahnya infografis juga nih. Tentang sistem reproduksi pada wanita. Nah, ini ada gambarnya, ada kembang-kembangnya. Ini namanya ornamen. Aslinya kan kembang ini kan nggak berhubungan dengan infografis ya, tapi dia ditambahkan untuk sebagai ornamen pemanis gitu ya. Sama halnya seperti ini. Nah, ini infografis juga nih. Ini ada tali bergantung pada ini. Nah, ini ada ikon-ikon. Ikon ini mempermudah setiap apa?
visual dari poin-poin yang dihadirkan dalam infografis tersebut. Tuh, ini juga sama. Ada fakta. Nah, ini fakta yang penting nih. Karena fakta nanti yang akan dinilai gitu ya. Berarti infografis kamu membuat fakta. Ini muatnya fakta semua. Ya. Itu, dan ada tips dan trik. Nah, itu penting tuh. Ya, ada pertanyaan lagi kira-kira tentang tugas infografisnya? Nah, kita buka lagi di kolom chat. Boleh 20, lebih dari 20, ya harus 20 kali 20. Kalau mau lebih, Pak, infografisnya saya pengen bikin lebih dari 20 kali 20, ya boleh, tapi ukurannya 40 kali 40, 50 kali 50, 60 kali 60. Intinya ukurannya panjang kali lebar sama gitu ya. Jangan panjangnya 20, lebarnya 60, jangan. Maunya saya yang bentuknya kotak persegi gitu ya. Jadi jangan persegi panjang, ya jangan juga lonjong, ya jangan juga bulat. Nah, intinya persegi 20 kali 20. Pembagian kelompoknya ada sebagian yang meringkas video, ada yang sebagian. Oh, tidak. Jadi pembagian kelompoknya itu adalah nanti dibagi menjadi beberapa kelompok, semuanya bikin infografis. Jadi bisa jadi misalkan kamu kelompok A. Nah, dari satu kelompok A itu nanti ada lebih dari satu infografis. Misalkan kelompok A ada 7 orang, nah bisa jadi itu dari 7 orang itu bikin 3 infografis. Gitu ya. Oh, ada kelompok A ada 9 orang, nggak bisa jadi bikinnya 4 infografis dan seterusnya, gitu ya. Jadi tetap habis ini nyari kelompok masing-masing. Oke, ada pertanyaan? Lagi? Sudah jelas ya? Oh, masih ada. Kelompoknya beda sama yang bidan? Ya sama kelompoknya, Nela. Jadi kelompoknya tidak beda ya, Naila ya. Kelompoknya masih sama, tapi dari satu kelompok yang ke bidan itu dipecah menjadi beberapa kelompok gitu ya. Ya, contoh kelompoknya Naila yang ke bidan ada 6 orang. Nah, maka dari 6 orang itu nanti dibagi menjadi 3 kelompok. Satu kelompoknya 2 orang gitu. Bikin 3 infografis. Karena infografis itu kan materinya banyak ya. Secuplik-secuplik gitu. Jadi bisa lebih banyak daripada ini apa, lebih banyak daripada tidak hanya satu kelompok saja gitu. Jangan satu kelompok 8 orang bikinnya satu infografis. Ah, nanti yang bikin satu, yang 7 nganggur. Ya, kelompoknya sama dengan kelompok yang ke bidan ya. Jangan lintas kelompok ya. Jadi kelompoknya tidak boleh nyebrang. Kecuali yang kelas 11 IPA 5. Kelas 11 IPA 5 mah boleh. Mau bergabung mau bikin tema yang kelompok mana aja boleh pilih salah satu gitu ya. Oke, udah jelas ya semuanya ya? Ya, kalau sudah jelas, saya akan membagikan presensinya sekarang. Jadi presensi sudah bisa dibagi. Setelah presensi dibagi, kalian bisa mulai mengisi presensinya. Karena di presensi itu juga ada tugas yang harus dikerjakan. Bisa klik presensi di kolom chat ya. Buka kolom chatnya ya. Ada titik 3 di situ. Ada kolom chat. Ya, apakah sudah terlihat? Buka kolom chat, sudah terlihat di kolom chat ada presensi. Kalau sudah, silahkan presensinya diisi. Ya, bagi yang sudah mengisi, silahkan ya boleh keluar dari room. Sekaligus kita tutup perjumpaan malam hari ini dengan berdoa. Mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Sekian materi pada malam hari ini dari Bapak. Ya, tetap semangat.
besok berarti agendanya kita membuat infografis. Silahkan siapkan perangkatnya. Jangan lupa bawa kuota ya, karena biasanya berkaitan dengan searching di internet gitu kan ya. Ya penting itu harta, tahta, kuota ya. Bawa HP nggak ada kuotanya nggak bisa searching. Jangan merepotkan kelompok yang lain ya. Kemudian yang ketiga ya pastikan jangan lupa membawa charger ya, casan ya. Kebutuhan pokok manusia, sandang, pangan, casan. Ya sekian pembelajaran malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Iya.